Ya, teman-teman BBOH, tadi pasti teman-teman sudah melihat VT profil daripada Pak Ustadz Rizky Sembada. Nah, kita mungkin akan tanya lebih jauh, apa yang melatar belakangi tadi kita sudah tahu, dan apa sih yang membedakan asosiasi ini dibandingkan dengan asosiasi lainnya. Pasti harus punya uniqueness, ya kan? Kalau tadi dibilang bahwa ada ekosistem, ini kan berarti jauh daripada asosiasi yang lainnya yang tadi hanya sekedar haji dan umroh. Berarti ada pelaku-pelaku usaha lainnya yang bergabung di sini. Targetnya dan tujuannya apa nih dari seorang ketua umum nih? Siap. Jadi Madam, kita melihat bahwasannya ada 1,6 juta setiap tahun ya di akhir 2024-2025 ini mendekati angka tersebut untuk umroh. Oke, jamaah umroh ada 1,6 juta ya satu tahun. Dan semua itu mohon maaf itu memerlukan logistik yang tidak sedikit. Oh iya. Ya, nah itu diantaranya. Jadi dan selama ini kita tidak tahu entah berantah dari mana saja logistik yang disediakan di Tanah Suci. Nah kami dalam Astagatra ini insya Allah kita juga meminta ya sekarang sedang menjalin komunikasi kerjasama juga dengan Kementerian Perdagangan. Oke, Kementerian Perdagangan. Terus kemudian juga dari Kementerian Pangan ya, Kementerian Pangan. Ya, terus kemudian kita juga dengan Kementerian Pariwisata. Oke. Dan terus kemudian Kementerian Perhubungan karena kaitan dengan tiket dan lain sebagainya tadi. Nah, poin yang kami mau sampaikan tentang logistik tadi. Jadi di Astagatra ini ada satu bidang khusus yang diketuai kepala bidang dan juga ada wakil ketua umum di bidang ini yaitu tentang halal food. Oke, jadi harus make sure bahwa semua bahan makanan yang dikonsumsi oleh para jemaah itu halal. Selain halal, itu halal food ini akan mengakomodir dari para pengusaha Indonesia yang memiliki pangan ya intinya untuk mengekspor ke Saudi. Jadi bahan-bahannya itu dibawa dari Indonesia. Jadi lebih kepada kepengennya bagaimana caranya bahwa pengusaha halal food di Indonesia ini juga bisa berkembang di Saudi. Betul. Begitu. Dan itu diketuai oleh Direktur Insinyur Sugiri yang dimana beliau ini yang pemilik Wong Solo yang selama ini sudah mensuplai makanan di Saudi untuk haji itu 2,5 juta per tahunnya, 2,5 juta porsi, Madam. Udah cukup banyak ya. 2.500.000 porsi per untuk tahun jamaah haji. Hanya untuk jamaah haji. Jadi bisa kebayang gimana jamaah umroh yang 1,6 juta tadi. Betul, ya sehari kan? 3 kali kali 1,6 juta kali 7 malam paling tidak 8 hari. Betul sekali. Minimal 8 Jadi hari. itu cukup besar sekali. Kalau Wong Solo bisa, ya kan pasti. Kita juga bisa semua, yang lain juga bisa. Kalau haji bisa bawa dari Indonesia dan itu hanya bagian kecil, umroh kenapa tidak? Gitu loh ya. Jadi ekosistem itu juga kita garap gitu ya. Dan pengusaha-pengusaha yang ada di anggota kita. Apalagi gitu nanti dengan adanya kampung haji, betul sekali. Itu tersentralisasi di satu tempat lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Dan kami memulai itu gimana memulainya? Kalau nanti udah ada kampung haji maka kita tidak perlu bertanya-tanya lagi ya, hotel tentunya disediakan di situ. Udah nyaman lah orang Indonesia dan sendiri. Dan mungkin yang akan menjadi PR mungkin yang kelas-kelas VIP, Madam, yang maunya dekat dengan halaman masjid, karena kan kampung haji itu pasti pakai transportasi ya, bus pasti ya. Kecuali nanti ada Skytrain sendiri yang menghubungkan gitu ya. Ya, tapi itu oke lah, nggak menjadi masalah yang cukup besar karena faktanya jamaah umroh dari Indonesia ini majority menengah ke bawah masyarakat menengah ke bawah. Yang kelas inilah bintang 3 lah sebetulnya. Betul, bintang 3, bintang 4 atau bahkan bintang 5 tapi jauh. Nah, jadi insya Allah itu kampung haji siap. Tapi kan itu masih beberapa tahun lagi. Nah, kami di sini memulainya dengan cara kami benar-benar melakukan block allotment. Jadi hotel-hotel yang kita berikan kepada anggota kita adalah block allotment dari kita. Jadi sebetulnya ini kan terpusat kepada asosiasi yang membeli allotment itu, kemudian bisa dimanfaatkan oleh anggota. Betul begitu. sekali. Jadi otomatis lebih terjamin. Insya Allah. Betul. Karena kan selama ini ya mohon maaf Pak Ustadz ya, mungkin saya agak sedikit straightforward nih.
kayaknya yang rata-rata yang beli allotment kan bukan orang Indonesia nih, Iya, yang betul. terjadi nih. Betul, gitu. mayoritas. Tapi habis itu mereka jual ke travel Indonesia iya, gitu. Betul. Okay. Nah, seperti itu. Kalau pengusaha-pengusaha dalam inisial M aja bisa menguasai tempat tersebut ya, kemudian kita pembelinya, why not? Kita yang punya market. Ya, jamaahnya ada di sini. Kita harusnya lebih paham dengan market kita begitu. Kita lebih paham dan harusnya kita lebih mampu karena uang-uang yang mereka pakai juga dari kita dari semua. sini juga yang dia puterin Nah, gitu itu. kan. Jadi hanya butuh sebuah tangan dan tentunya manajemen yang bagus bagaimana ini kita bisa memiliki sendiri. Dan alhamdulillah kami juga sudah bekerja sama dengan minimal 2 hotel di Mekah untuk langkah awal dan 2 hotel di Madinah untuk mempersiapkan kebutuhan anggota kita. Gitu, kebutuhan kamar-kamar anggota kita dan tentunya insya Allah ini lebih memberikan trust ya, isu keamanan terhadap jamaah-jamaah yang di anggota kami. Seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya tentu saja kalau saya lihat faktor paling penting itu adalah adanya kedekatan secara kultur, secara bahasa, secara emosional. Itu pasti sesama orang Indonesia pasti komunikasinya juga lebih baik mudah, daripada kita komunikasi dengan negara yang lain gitu. Dari faktor bahasa juga demikian, kepercayaannya juga demikian. Dan kalau ada apa-apa nyarinya lebih gampang. Lebih mudah. Iya kan? Oh, kalau gitu itu salah satu dari tujuannya dari Pak Ustadz. Nah, selain daripada hotel, makanan ada lagi enggak? Ya tentunya tiketing juga ya. Tiketing. Karena tiket itu merupakan komponen tertinggi dari sebuah perjalanan ibadah umroh maupun haji gitu ya. Jadi tiketing kita juga pastinya kita memberi atau allotment sendiri terhadap maskapai-maskapai dan kita memang sudah melakukan koordinasi dengan GSA yang ada di Indonesia. Nah seperti itu insya Allah. Jadi juga memungkinkan juga sebetulnya asosiasi itu berperan sebagai GSA juga. Betul ya, sekali, jadi punya kesempatan juga asosiasi. Sangat dan kemudian juga dari kepemilikan GSA itu anggota juga bisa ibaratnya chip in gitu ya. Memang betul. Bisa dia juga investasi ya, betul. di situ. Jadi akhirnya jadi nambah luas lagi dari bisnisnya dia ya, ekonominya jadi muter lagi nih. Masya Allah. Seperti itu. Bahkan kita sampai ke perlengkapan, Madam. Jadi kalau ada orang bicara, anggota Astaghatrat ini banyak, wajar karena macam-macam dikumpulin. Ya memang tujuan kita bukan hanya sekedar anggota banyak dan tidak, tetapi bagaimana kita memudahkan ya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini lebih baik tentunya gitu loh. Terintegrasi dan tentunya hasilnya seolah lebih baik gitu loh. Kalau misalkan perlengkapan kita udah ada beberapa pengusaha perlengkapan yang masuk di kita, termasuk perlengkapan koper, kemudian kain ikhram yang kebutuhannya kan sangat fantastis gitu kan. Betul. Itu kalau kita kelola bersama apa yang ada, kemudian anggota disuplai dari situ dan itu punya anggota sendiri, maka betul-betul ekonomi keumatan itu akan terwujud dari umat, oleh umat dan kembali ke umat. Insya Allah demikian. Wah luar biasa. Nih kalau dilihat ini sebetulnya kan jadi gede banget ya. Insya Allah ya. Kalau mungkin selama ini asosiasi hanya melihat dari skup ini saja, segini saja karena terbatas hanya sebagai perusahaan travel haji dan umroh. Tapi tidak yang ibaratnya sekelilingnya nggak di-manage nih. Betul, tidak di-manage. Dan tidak ada kepedulian itu. Yang saya lihat makanya dari mana-mana datang hanya sebagai sponsor. Sponsor misalkan mohon maaf dalam event-event sebuah organisasi dia datang sebagai sponsor, feedbacknya kita beli sama mereka. Dari siapa itu enggak peduli. Yang penting ada barangnya. Padahal itu nilai bisnisnya sangat besar. Ya jauh lebih besar daripada uang yang dia keluarkan buat sponsor. Betul sekali, jauh sangat besar sekali. Dan belum lagi Madam satu hal lagi yang ini sangat besar impactnya gitu ya adalah pariwisata. Kita ada 1,5 sampai ke 1,6 juta ke Saudi. Betul. Terus bagaimana Saudi ke sini? Itu yang kita pikirkan ya. Gitu kalau begitu kita break dulu sebentar sebelum kita ketahui lebih lanjut tentang bagaimana caranya ya orang-orang Saudi ke Indonesia dan apa aja yang harus dilakukan. Ini akan menjadi PR-nya Pak Ustadz nih nantinya melalui Astaghatrat ya.
Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggaraan Travel Umroh Haji Republik Indonesia atau Astagatra RI terus menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat eksistensinya dengan melangsungkan deklarasi dan pembentukan pengurus DPP Astagatra RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Astagatra RI Rizky Sembada. Acara yang dilaksanakan di Al Jazeera Lounge ini dihadiri sekitar 150 anggota aktif di seluruh Indonesia. Astagatra RI merupakan sebuah asosiasi pengusaha ekosistem pariwisata dan haji umroh di Indonesia. Kita memiliki program yang utama adalah ingin memberikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan juga meningkatkan wisata inbound ke tanah air terutama dari Saudi Arabia. Saya mengajak kepada seluruh pengusaha ekosistem haji umroh, mari bergabung bersama Astagatra karena di pendaftaran keanggotaan untuk saat ini akan banyak sekali benefit yang kita berikan, insya Allah. Salam Astagatra RI, bangkitnya ekonomi umat. TV One yang merupakan TV berita nomor 1 di Indonesia turut menyambut adanya Astagatra RI dalam membangun ekosistem travel ibadah haji dan umroh. Menurut CEO TV One Ibu Maria Goretelini, dengan adanya Astagatra RI, ekosistem haji dan umroh dapat berkembang lebih maju serta dapat melayani seluruh jemaah Indonesia. Tentu saja kita menyambut dengan sangat gembira dengan terbentuknya asosiasi dari Astagatra ini. Boleh dikatakan ini pertama kali nih ya, sebuah asosiasi yang menggabungkan semua ekosistem ini. Harapannya dari TV One tentu saja asosiasi ini bisa berkembang lebih lanjut, lebih maju lagi, dan tentu saja benar-benar bisa melayani para umat ataupun jamaah Islam di seluruh Indonesia. Astagatra RI berkomitmen untuk hadir secara langsung dan aktif dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta membangun ekosistem pariwisata halal yang saling menopang.